Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Ernest Fisher yang biasa dipanggil Ernie adalah seorang pensiunan yang tinggal di Perth, Australia dan memiliki 4 orang anak dari istri keduanya yang bernama Jill. Putra pertamanya bernama Joshua, berusia 26 tahun. Putra keduanya bernama Matthew, berusia 23 tahun. Selanjutnya, putrinya Hannah berusia 20 tahun dan Sylvia si bungsu berusia 16 tahun. Semua anak-anaknya memiliki pendidikan yang bagus. Namun, kehidupan mereka berubah ketika di tahun 2014 setelah beberapa lama berjuang melawan penyakit kankernya, Jill pun meninggal. Sebelum meninggal, dia sempat berpesan kepada Matthew putra keduanya untuk selalu menjaga ayahnya. Sejak meninggalnya Jill, kehidupan mereka sekeluarga berubah drastis dan sangat menyedihkan. Rumah selalu dalam keadaan berantakan, barang-barang berserakan, piring bekas bertumpukan di dapur, serta sarang laba-laba menempel di langit-langit rumah. Menurut Ernie, sejak Jill meninggal, Matthew yang tidak bisa menerima kematian ibunya menjadi di luar kendali. Sementara saudara-saudaranya lebih bisa menerima keadaan tersebut. Ernie sendiri terlihat semakin murung tanpa kehadiran istrinya. Dalam keluarga mereka, Matthew adalah anak yang selalu menjadi kambing hitam. Namun teman-temannya mendeskripsikan dia sebagai orang yang ramah, suka bergaul, berpesta dan bersenang-senang. Selain tampan, dia tipe pemuda yang selalu menjaga penampilan dengan olahraga di gym. Saudara-saudaranya menggambarkannya sebagai petualang yang menyukai alam bebas. Dia berbeda dengan saudara lainnya yang merupakan anak rumahan yang lebih suka menghabiskan waktu di belakang komputer. Pada hari Sabtu, di tanggal 1 Oktober 2016, Ernie berencana akan pergi ke rumah temannya untuk menonton pertandingan AFL Grand Final. Namun, dia tidak menemukan kunci mobilnya yang ternyata telah diambil oleh Matthew yang juga berencana akan pergi keluar rumah. Ernie yang tidak senang karena Matthew akan memakai mobilnya menjadi sangat marah. Pagi itu pada jam 11.30, Ernie pergi ke gudang belakang rumahnya untuk mengambil 2 sajam dan segera kembali ke rumah. Ketika dia menemukan Matthew yang sedang berbaring di kamar Joshua, Ernie menikam putranya berkali-kali di bagian dada. Ketika Hannah melihat Matthew yang telah tewas, dia meminta pada Ernie untuk menelpon polisi yang permintaan ini ditolak oleh Ernie. Alih-alih menelpon polisi, dia justru menggali lubang di halaman belakang. Dia menggali lubang secara terburu-buru karena tidak ingin ketinggalan janji menonton pertandingan di rumah temannya. Sebelum berangkat, Ernie menyempatkan diri untuk berbicara dengan Joshua dan Hannah tentang apa yang terjadi. Entah apa yang dia katakan dan entah bagaimana caranya, Ernie berhasil membujuk kedua anaknya untuk membersihkan TKP dan menguburkan Matthew. Ernie berpesan pada Joshua agar menggali lubang lebih dalam lagi sebelum memasukkan jasad Matthew. Dan di saat Ernie sedang menikmati waktu santai bersama teman-temannya sambil menonton pertandingan, di saat yang bersamaan kedua anaknya sedang menguburkan jasad saudara mereka sendiri dan membersihkan semua kekacauan yang telah dibuat ayah mereka. Selain membersihkan kamar Joshua, mereka juga menyingkirkan karpet, mengecat dinding yang terkena noda darah, dan membakar beberapa barang yang juga memiliki noda darah Matthew untuk menghilangkan jejak.
Saat Ernie kembali ke rumah, kedua anaknya memberitahu jika mereka telah menguburkan Matthew. Ketika selama beberapa hari ke depan Matthew tidak muncul dimanapun, teman-temannya menjadi khawatir. Saat mereka menghubungi Ernie, dia mengatakan jika Matthew pergi keluar kota bersama seorang gadis cantik yang kaya. Joshua dan Hannah juga mengatakan hal yang sama. Namun walaupun begitu, salah satu teman Matthew yang bernama Sam Winning dan mantan pacar Matthew bernama Siobhan Kearney yang tidak mempercayai hal tersebut memutuskan untuk mendatangi rumah keluarga Matthew untuk memastikan. Merasa ada yang janggal, pada tanggal 17 Oktober 2016, teman-teman Matthew melaporkan kehilangan Matthew pada polisi. Saat polisi menghubungi Ernie untuk mengkonfirmasi hal ini, Ernie menceritakan kisah yang sama tentang Matthew dan gadis cantiknya yang kaya. Pada awalnya polisi tidak curiga, namun ketika Ernie secara tidak sengaja mengatakan jika dia akan membuang barang-barang milik Matthew, polisi memintanya untuk datang ke kantor polisi. Di tanggal 22 Oktober, saat diinterogasi, Ernie masih bersikeras dengan cerita awalnya. Namun saat polisi memancingnya dengan mengatakan keyakinan mereka bahwa Matthew telah meninggal, secara refleks Ernie terbatuk. Setelah diinterogasi selama 90 menit, pada akhirnya Ernie mengakui jika dia yang telah melenyapkan Matthew. Dia beralibi jika motifnya membunuh Matthew untuk melindungi keluarganya karena Matthew sering mengancam dan melakukan kekerasan yang dapat membahayakan anak-anaknya yang lain. Menurutnya, dia berusaha melindungi anak lainnya dari Matthew si pembuat onar. Di tanggal 27 Oktober, dengan membawa surat perintah penggeledahan, mereka pun menggali makam Matthew. Matthew kemudian dimakamkan di samping makam ibunya. Untuk mengenang Matthew, teman-teman dan keluarga lainnya melakukan pembakaran lilin secara bersama-sama. Acara pemakaman Matthew dibiayai oleh penggalangan dana dari sebuah komunitas besar yang dimana Matthew tergabung di dalamnya. Diketahui sebelum meninggal, Matthew sedang menabung untuk membeli batu nisan yang akan dipasang di makam ibunya. Ernie yang ditahan bersama Joshua dan Hannah dalam interogasi menggambarkan Matthew sebagai anak yang mengerikan, gila, kejam, pecandu, dan pembohong. Dalam pemeriksaan tersebut, Ernie masih sempat tertawa dan bercanda sambil berkata jika dia telah melakukan sesuatu yang benar. Dia bersikeras jika semua ini dilakukannya untuk membela diri dari putranya yang mengerikan dan berkata dia merasa lega atas kematian Matthew. Menurutnya suasana akan lebih damai bagi anak-anak lainnya jika Matthew tidak ada bersama mereka. Walaupun mengakui semua perbuatannya seolah ingin melindungi anak-anaknya, Ernie tidak sedikit pun menyebutkan keterlibatan Joshua dan Hannah yang telah membantunya menguburkan Matthew. Namun polisi justru mendapatkan pernyataan langsung dari kedua anak ini bahwa merekalah yang telah membantu ayahnya. Mereka berdua terlihat sangat syok, bahkan Joshua sambil menangis menceritakan perbuatan ayahnya. Hannah tidak mau mengingat apa yang terjadi di hari itu. Walaupun mereka merasa bersalah, tetapi mereka setuju dengan semua perkataan ayahnya tentang Matthew yang mengerikan. Hannah juga mengklaim di satu waktu pernah melihat lebam besar di dada Ernie setelah dia bertengkar fisik dengan Matthew. Dalam persidangan yang dilakukan di tahun 2018, Ernie dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara minimum selama 18 tahun. Joshua divonis 4 tahun dengan masa pembebasan bersyarat setelah 2 tahun. Sementara Hannah divonis 3 tahun 8 bulan dengan pembebasan bersyarat setelah 22 bulan. Mereka berdua divonis dengan dakwaan sebagai kaki tangan. Dalam kasus ini, banyak orang yang meragukan pengakuan Ernie tentang Matthew, terutama Matthew yang telah meninggal tidak akan bisa membela dirinya sendiri. Bagi orang-orang yang mengenalnya, Matthew sama seperti pemuda lainnya.
Menurut mereka, Ernie tentunya hanya mengarang agar memiliki alibi karena telah melenyapkan putranya sendiri. Dan parahnya lagi, Ernie juga melibatkan kedua anak lainnya untuk mendukung alibi tersebut. Bagi Sam Winning yang merupakan sahabat Matthew saat ini telah berada di tempat yang lebih baik bersama ibunya daripada harus bersama ayahnya. Dia juga menolak semua pernyataan keluarga Turner dan mengatakan jika Matthew bukan orang yang kejam serta memastikan jika Matthew tidak pernah sekalipun memakai narkoba. Karena beberapa minggu sebelum Matthew tewas, Matthew telah lolos menjalani tes narkoba saat mengikuti tes dalam sebuah lowongan pekerjaan yang seharusnya dihadiri Matthew di tanggal sehari setelah dia meninggal. Menurutnya, justru Ernie lah yang sebenarnya memiliki masalah. Mantan pacar Matthew yang bernama Siobhan Kearney juga mengatakan hal yang sama dengan Sam. Walaupun mereka telah putus sebelum Matthew meninggal, namun menurutnya Matthew adalah orang baik. Bahkan ibu Siobhan yang bernama Patricia Kearney yang juga berteman dengan ibu Matthew setuju dengan putrinya. Dia mengenal Matthew sejak kecil dan bahkan sebelum Jill meninggal, Jill menitipkan dan berpesan padanya untuk membantu menjaga Matthew. Menurutnya walaupun Ernie telah dihukum, tetapi hal paling mengerikan adalah dibunuh oleh orang yang kalian sayangi. Dia merasa Matthew tidak mendapatkan keadilan karena juri mempercayai tentang gambaran jika Matthew adalah pemuda yang kejam. Baginya di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah bagaimana cara mendidik anak-anak dengan cinta tanpa syarat dalam keadaan sesulit apapun. Dan jika mengingat Jill telah berpesan pada Matthew agar menjaga ayahnya, sangat tidak adil bagi Matthew karena justru ayahnya sendiri yang telah membunuhnya. Dan menurut kalian, apakah Joshua dan Hannah berkata jujur? Ataukah mereka sengaja berbohong karena ingin melindungi ayahnya? Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.